Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar membuat autentikasi. Ya, yang pastinya adalah kita menggunakan Laravel dan Foo. Ya, nah kali ini di sini kita akan praktekkan Foo CDN. Nah, untuk Laravelnya kita akan praktekkan 3 hak akses ya. Jadi ada admin, ada petugas, dan ada customer. Oke ya. Nah, di sini kita akan teruskan ya Laravel yang dulu, bukan yang lama ya, tapi yang kita buat kemarin-kemarin untuk semester ini ya. Judulnya adalah toko online. Nah, di sini kita akan siapkan backend-nya dulu ya. Kita akan siapkan backend-nya dulu. Oke, backend yang kemarin kita buat adalah toko online dengan tabel toko kelontong ya. Oke, di sini sebelum kita menuju ke front end ya, langkah baiknya kita akan siapkan backend-nya dulu ya. Nah, kita akan membuat 3 akses ya dengan menggunakan JWT. Oke, kita buka CMD-nya. Oke, nah di sini saya menggunakan Laravel 9. Nah, berarti kalau Laravel 9 mungkin ada sedikit perbedaan ya untuk install JWT. Nah, kita akan buka modulnya aja biar tidak keliru. Hmm, Nah, kita menggunakan ini. Oh, bukan yang ini. Ini. Oke ya. Nah, di sini kita akan menginstal JWT ya. Ini pengaturannya hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Intinya sama, ngeplug dengan yang modul sebelumnya. Cuman di versi 9 ini komposernya beda. Jadi di sini menggunakan install Tom for Drum. Nah, kalau sebelumnya adalah Timon. Tapi semua pengaturannya sama ya. Nah, di sini akan kita install seperti ini ya. Oke, sudah selesai, sangat cepat sekali. Ya, memang ini sebelumnya sudah terinstall ya, tapi kita praktekkan aja biar kalian bisa leluasa ya. Nah, yang berikutnya akan kita setting ya. Berikut hasil instalasi. Nah, ini. Yang berikutnya akan kita setting semuanya seperti yang sebelumnya ya. Seperti halnya ini ya. Buka config app, provider tambahkan pada bagian provider ya. Nah, di sini akan kita tambahkan
config up ya. Di sini ada provider. Nah, di sini punya saya sudah ada ya. Nah, sama ya, sama. Yang berikutnya adalah ini. Bagian alias kita akan tambahkan lagi. Ini juga sama ya, sudah ada. Nah, sama ya. Oke. Sama, silakan di copy aja ya. Ininya tambahan ini ada di alias ini ya. Nah, ini sama. Oke. Yang berikutnya, nah setelah itu publish JWT package-nya seperti halnya ada di modul ini, bisa di copy. Kita taruh di sini ya. Nah, sukses ya. Oke, ini sudah sukses. Kita akan coba lagi. Nah, yang berikutnya adalah seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini yang berikutnya adalah kita akan jalankan PHP Artisan JWT Secret ya. Nah, sudah komplit. Di sini kita terusin dulu ya. This will invalidate all existing token. Are you sure you want to? Ya saja. Karena ini sebelumnya sudah saya install, jadi muncul seperti ini ya, nggak apa-apa, oke. Okay. Nah, kita yes ya agar di override ya. Oke, berikutnya, nah yang berikutnya adalah kita akan memodifikasi model ya. Kita akan memodifikasi model di sini. Kalau di modul di sini ada di app user ya. Nah, di Laravel 9 itu nanti ada di folder models. Nah, ini kita copy aja ya. Kita copy aja, nanti namespace-nya kita tambahin models ya, karena ada di folder models. Ini ada di user.php. Kita buka aja user.php-nya. App model ya. User. Nah, ini namespace-nya app models. Ya udah, ini kita copy aja, kita paste ya. Nah, punya saya sebenarnya sudah lengkap ya. Nah, enggak apa-apa. Oh, sebentar. Ini oh iya, oke. Kita paste aja di sini. Nah, ya. Di sini namespace-nya kita hapus satunya ya. Karena ini namespace-nya yang benar adalah di dalam app garing models ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke sini ya. Migrate tabel. Oke. Nah, berhubung di sini PHP Artisan migrate ya, kita akan migrate ya. Mungkin kita akan perbagi dulu ya, agar migrate-nya itu ada levelnya ya. Nah, di sini kita akan menuju ke database migration. Kita menuju yang migration-nya yang user. Create user tabel ini. Nah, di sini kita akan tambahkan kolom ya. Kita akan tambahkan kolom yang kolomnya adalah namanya level ya. Nah, di sini kita namai misalkan role lah. Nah, oke, kita namai role. Di sini ya segini aja, enggak apa-apa. Jadi role-nya fleksibel. Nah, nanti bisa ditambah-tambah. Jadi kita buat string, jadi nanti bisa admin, bisa petugas, bisa tambahan yang lain. Nah, di sini sudah saya tambahkan ya. Nah, maka artinya adalah tabel user ini memiliki dua role ya. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah petugas. Yang satunya customer, di mana customer itu nanti akan mengikuti tabel
customer-nya sendiri. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka akan kita migrate. Ini kita migrate ya. Nah, sudah jadi ya. Kita cek di PHP adminnya. Toko kelontong. Oke. Nah, di sini kita lihat. Ada root. Oh ya, ini masalahnya emang sudah ada ya, ini ya. Kita ini aja, kita hapus dulu aja ya. Kita migrate lagi nanti. Kita hapus. Oke. Kita migrate, refresh. Nah, sudah. Oke. Nah, ini kita cek ya. Kita refresh. User. Nah, ini sudah ada. Ini sudah ada rule-nya ya. Di sini sudah ada rule-nya. Nah, ini sudah ada rule-nya. Oke, di sini sudah ada rule-nya. Selanjutnya kita akan membuat user controller ya. Di sini user controller di sini digunakan untuk login dan register untuk user ya. Oke, kita cek dulu apakah punya saya sudah ada user controllernya. User controller. Oke, belum ada ya. User controller. Oke, sekarang kita akan buat. Oke, sudah jadi. Nah, di sini kita akan copy ya scriptnya semuanya. Oke ya. Nah, ini jangan lupa ya. Karena berhubung kita menggunakan Laravel 9, maka usernya terletak ada di models. Models user. Oke. Nah, ini registernya. Nah, ini jangan lupa untuk registernya kita tambahkan, karena tadi kita menambahkan kolom role ya, maka di sini kita harus tambahkan kolom role juga untuk validatornya. Required. Oke. Nah, di sini juga kita tambahkan role. Oke. Nah, udah. Ininya seperti itu ya. Jadi di sini kita tambahkan role ya untuk validator dan input ya, karena kita akan menambahkan data menggunakan role. Oke. Nah, kalau sudah selesai, nah maka kita akan mencoba membuat halaman apa ini namanya, bukan halaman inilah, kita akan coba membuat halaman profil ya. Oke.
Nah, halaman profil di sini akan kita tambahkan ya. Kita akan membuat function profil admin. Nah, di sini kita akan keluarkan data-data user ya. Jadi di sini kita akan kasih return response JSON. Ya, kita keluarkan data-data yang sudah login. Jadi di sini jwt out user. Ini ya, jwt out user. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, kalau sudah selesai seperti ini, kita akan membuat ini ya, kita akan membuat middleware ya untuk menentukan hak akses, dua akses admin dan customer, admin dan petugas ya. Oke, admin dan petugas. Nah, jadi kita butuh middleware ya. Jadi kita butuh middleware. Nah, di sini yang kita cek, kita sudah punya middleware apa enggak. Oke, kita belum punya middleware ya. Nah, maka sekarang kita akan install middleware. Oke. Nah, middleware-nya contohnya ada di modul sini. Nah, ini ya. Setelah itu buat jwt middleware dengan mengetikkan perintah ini. Nah, kita akan membuat middleware. Middleware ini fungsinya adalah untuk mencegah proses sebelum login ya. Oke, sukses. Nah, setelah itu ya kita akan isi scriptnya middleware. Nah, ini kamu copy aja semua ya. Kita taruh di tempat middleware-nya jwt. Nah, ini kita copy aja semua. Nah, gini ya. Nah, untuk menentukan dua akses ya, yang menggunakan role, ya di sini akan kita edit ya jwt ininya ya. Nah, untuk mengedit jwt, untuk mengedit middleware-nya kita bisa mengikuti arahan di sini. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi di middleware-nya agar kita bisa memecah dua akses, nah maka di sini akan kita tambahkan aja yang di merah ini aja ya. Jadi di function handle ini kita tambahkan roles ya. Ini. Nah, ini roles. Oke. Roles. Nah, yang berikutnya kita akan tambahkan script ini ya. Kita akan tambahkan script ini. Nah, script ini sebenarnya pengganti dari ini ya. Nah, jadi next ini akan kita replace ya. Kita hapus, akan kita ganti dengan script baru. Nah, seperti ini ya. Jadi $user and dan in array ya, $user role. Nah, role ini $user role ini berasal dari database ya. Berasal dari kolom di database, kan punya kita kan namanya role ya. Nah, maka di sini kita tulis role. Oke. Nah, jika role-nya sesuai ya, maka nanti akan diteruskan. Jika role-nya tidak sesuai, maka nanti akan muncul unauthorized user.
gitu ya. Nah, ininya itu aja sih yang diedit ya untuk middleware-nya. Nah, yang berikutnya akan kita teruskan untuk pengaturan middleware ya. Jadi ini ya. Nah, di app HTTP kernel, di sini kita copy aja script ini. Nah, ini untuk membuat deklarasi JWT-nya ada di middleware. Nah, kernel ya, kita pilih kernel, kita pilih root. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita akan membuat variabel ya, pendeklarasian JWT verify ya, menuju ke JWT middleware yang sudah kita buat tadi. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai ya, maka di sini kita akan membuat API ya. Nah, kan tadi di user ini profile admin ini kan sudah kita setting ya. Sudah kita buat jadi sehingga ketika mengunjungi ini maka menampilkan data user. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat API ya. Ini abaikan aja semua. Ini saya mati dulu semua. Oke. Nah, yang kita gunakan adalah ini ya. Nah, yang kita gunakan adalah ini. Di sini nanti akan ada yang namanya root, post, login. Di sini kita menggunakan user controller. Ya, user controller ini ya. User controller lalu login. Nah, yang berikutnya adalah register. Sini user controller register. Oke ya. Nah, kalau yang ini emang untuk role admin dan petugas. Oke ya. Kalau yang ini untuk role-nya customer. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba register dengan user admin. Nah, di sini kita akan buka apa di namanya? Ya, Postman. Oke. Nah, di sini akan kita coba ya. Yang pertama pastinya register ya. Kita toko online. Password confirmation. Kita ganti Oke. Lalu di sini akan kita tambahkan role admin. Oke. Nah, sekarang kita akan jalankan. Mudah-mudahan bisa. Oke. Oh ya. Ini ada yang error. Kenapa? Ya, target class user controller doesn't exist ya. Nah, artinya kalau memang doesn't exist, api.php-nya memang harus ada
harus ada use, harus dipanggil ya. Nah, di API.php-nya itu harus memanggil user controller ya, ini ya. Gimana cara manggilnya? Manggilnya ada di sini. Ini abaikan aja ya. Nah, di sini kita panggil use app ttp controllers user controller. Oke ya. Nah, ini sudah dipanggil. Sekarang kita akan coba lagi. Oke, masih error. Kita cek errornya unexpected single quote password. Oh, single quote ya. Oke, controller 32. Kita cek. Oke. Password. User control 32. User control 32 ya. Oke. User controller 32. Oke, ini. Oh, ini nggak ada komanya ya. Oke. Ini harus ada komanya ini. Oke, good. Kita cek lagi. Oke. Ternyata name-nya the name field is required. The name. Oke, name-nya ada nggak? Oh, name-nya nggak ada. Nah, kita isi ya name-nya ya. Name. Oke, kita jalankan lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Semakin banyak error, maka kita akan semakin bisa. Nah, di sini field rows doesn't have default value. Nah, kita cek kalau misalkan ada error doesn't have default value, berarti role-nya itu kosong. Nah, di sini ada kan? Nah, ini ada role-nya ya. Oke, akan kita cek ya. Nah, di sini sudah ada role, di sini juga sudah ada. Nah, sekarang kita cek di user. User. Nah, di sini belum kita isi ya. Jadi semua kolom yang bisa kita isi datanya harus ditulis di sini kolomnya ya. Role. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tidak diisi maka muncul error kayak tadi ya. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Nah, sudah jadi kan ya. Nah, ini tampil ya. Jadi di sini role-nya adalah admin. Ya, ini role-nya admin. Nah, sekarang kita akan coba membuat role-nya petugas. Namanya berbeda. Sugeng. Passwordnya sama. Oke, kita simpan. Oke, sukses ya. Nah, sekarang akan kita uji ya untuk yang user controller ini ya, yang profil dengan role-nya admin ya. Oke, nah caranya gini, agar profil admin ini bisa dibuka ya di Postman, maka kita akan buatkan API.php-nya ya. Nah, API.php-nya di sini dengan menggunakan JWT. Ya. Root group. Nah, sama halnya dengan yang di atas ya. Middleware Pana. Nah, di sini
akan kita tulis JWT verify yang sudah kita deklarasikan di kernel tadi, lalu kita tambahkan admin. Nah, seperti ini ya. Baru lalu function gini ya. Nah, ya, root group middleware admin. Nah, baru di sini akan kita buat rootnya yang dari profil admin tadi. Kita copy aja lah biar cepat. Nah, root di sini profil admin. Ya, namanya bebas ya, profil admin. Yang penting mengarah ke profil adminnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini get ya. Root get profil admin ya di user controller, lalu di mana ini? Di function profil admin. Oke, sekarang kita akan coba di sini. Nah, berhubung kita harus login ya. Sebenarnya ini tokennya sudah ada sih tokennya ya. Ini tokennya ya. Nah, di sini petugas ya. Nah, di sini coba. Ini profil admin. Oke, kita coba dengan token ini. Kita cek. Nah, you are unauthorized user. Kenapa? Karena ini admin, tapi kamu bukanya menggunakan petugas. Nih ya. Nah, sekarang kita akan coba login. Kita akan coba login. Email gmail.com, password 1 sampai 8. Oke, kita login. Oh, within email aja. Tuh, tadi apa ya? Api login. Oh, sebentar. Ini kayaknya crash. Oke. Nah, di sini crash ya. Crashnya kenapa? Di sini ada customer. Customernya juga namanya login. Di sini admin juga namanya login. Jadi tidak bisa kayak seperti ini. Jadi ini tambah aja customer. Nah ya. Jadi biar nggak crash. Oke, kita akan menggunakan ini ya. Oke, kita akan coba. Nah, sudah tampil ya. Nah, kita akan coba. Nah, ini profil. Nah, bisa ya. Jadi di sini profil admin ya, profil adminnya keluar. Gitu caranya ya. Oke, itu adalah untuk akses admin ya. Nah, sama halnya kita bisa membuat untuk akses
ini misalkan petugas ya. Nah, ini aksesnya petugas, tinggal kita buat aja di sini copy paste biar nggak lupa. Nah, di sini namanya kita ganti aja. Nah, gini ya. Nah, di sini akan kita ganti petugas. Nih, petugas ya. Oke. Ya, pastinya bisa ya, pastinya ya. Kalau misalkan di sini saya ganti, ya pastinya nggak bisa dibuka karena ini tokennya token admin tadi ya. Oke. Itu cara untuk membuat hak akses admin dan petugas. Nah, sekarang kita akan coba membuat hak akses customer ya. Oke. Nah, di sini kasusnya adalah customer. Di sini kita menggunakan tabel ya. Kita menggunakan tabel customer ya. Jadi di sini kita akan menggunakan tabel customer. Nah, sebentar sebelum kita menuju ke halaman berikutnya ya, untuk hak akses customer, di sini ada apa namanya? Ada middleware yang bekas lama. Jadi di sini akan kita usung ya. Kita keluarkan dulu sementara. Nah, jadi biarlah semua bisa diakses tanpa melalui login. Nah, ini sudah ada. Berarti ini saya hapus ya. Oke, jadi biar nggak bingung aja, ini sebagian saya hapus, saya komen yang saya komen nggak usah ditulis ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat aksesnya customer ya. Kalau aksesnya customer sih apa ya? Cukup kita membuat middleware customer tanpa harus membuat role ya, tanpa harus membuat role. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi sama halnya dengan kita membuat JW itu tadi. Atau mungkin kita siapkan dulu ya. Kita siapkan halaman login sama register agar kita bisa menambahkan customer. Oke, tabel customernya, controllernya adalah ini ya. Ini jangan ditulis semua ya. Kita hanya butuh user controller sama customer controller ini aja. Nah ya, customer controller ini aja. Oke. Nah, ini sudah saya buat ya. Nah, sama halnya dengan seperti user ya, sama halnya dengan seperti user. Cuman berhubung kita itu menggunakan menggunakan tabel lain ya, bukan tabel user tapi tabel customer. Jadi tabel customer itu nanti kita gunakan ini. Nah, ini tabel customernya ya. Jadi di sini ada ID customer, nama customer, alamat, foto, username, password. Ya. Nah, jadi nanti kita menggunakan tabel ini ya. ID customer, nama customer, alamat, ada foto, username, password. Kalau nggak ada foto nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk pengaturan kontrolnya ya, kita membutuhkan ini ya. Request. Kita butuh customer model ya. Karena semua controller butuh model ya. Jadi di customer model, lalu validator, lalu hash untuk mengenkripsi password. Lalu berikutnya adalah ada use config. Nah, use config ini kita merubah tabel autentikasinya ya
dengan merubah tabel customer ya, dari tabel user dijadikan tabel customer. Lalu di sini use JWT out untuk nge-get data-data yang login. Oke ya. Nah, di sini di kontrol, di customer controlnya ini kita akan tambahkan ini ya. Kita tambahkan construct. Nah, construct ini fungsinya adalah untuk merubah tabel awalnya tabel user ya, defaultnya kita rubah menjadi tabel customer model yang sudah kita buat ini ya, up model customer model. Ini juga sama ya, intinya tiru aja semuanya customer model ya. Oke, yang berikutnya adalah login. Nah, login di sini kita menggunakan username. Oke ya, jadi di sini kita menggunakan username karena di PHP admin kan menggunakan username saya. Oke, username, password. Ini semua sama ya. Ini semua sama seperti halnya user controller. Cuman saya tambahkan, saya rubah sedikit ya. Di sini awalnya email menjadi username ya. Nah, di sini awalnya hanya token saja. Di sini saya tambahkan user ya, agar ketika sudah login maka bisa nge-get data user. Nah ya, jadi $user JWT out users. Nah, ini fungsinya adalah untuk nge-get data user yang login. Lalu kita taruh di sini di compact sehingga data-datanya bisa dikeluarkan dari API-nya. Nah, ini semuanya yang sudah kita praktekkan ya, yang dulu-dulu ya. Nah, scriptnya sama. Nah, ini fotonya, ini sebenarnya masih abal-abal sih ya. Oke lah. Nah, jadi di sini kita mempraktekkan upload apa namanya ini? Upload foto ya, upload foto. Nah, $request file get client original name. $request file store, kita simpan ke dalam ini ya, kita simpan ke dalam folder files. Kalau misalkan kita lihat di sini ada di public, lalu files. Nah, ini ya, ada di files ini ya. Nah, yang berikutnya kita buat new file, save agar filenya bisa tersimpan. Save, lalu save name, kita simpan dengan nama. Save path, kita simpan melalui alamat pathnya yang tersimpan. Oke. Nah, baru setelah itu akan kita simpan ke dalam foto. Jadi name-nya ini akan kita simpan ke dalam database ya. Jadi ini adalah proses penyimpanan foto ke folder. Lalu di sini ada proses penyimpanan nama file ke database. Oke. Nah, di sini simpan. Nah, if simpan, kita uji. Jika true, maka statusnya true, message menambah customer. Gagal menambah customer. Oke, update customer. Oke, ini sama ya. Update customer harusnya di sini sih bisa update foto ya. Tapi sementara enggak dulu. Ya, silakan kalian tambahkan sendiri, enggak apa-apa. Oke. Ini get detail. Ya. Destroy, menghapus ya, yang sudah kita praktekkan seperti sebelumnya. Oke, mungkin kita akan lihat ya, kita akan lihat modelnya ya, mungkin biar tahu aja customer model. Customer modelnya di sini kita mana ini, up model.
HTTP host model ini ya. Nah, di sini script di model customer model ini intinya sama dengan user ya, karena statusnya adalah statusnya untuk autentikasi. Nah, jadi tinggal copy paste saja scriptnya. Ini kok double ini ya. Nah, ini double. Nah, ininya ini scriptnya sama dengan user.php ya, model user. Nah, cuman di sini saya tambahkan ya, saya tambahkan tabelnya namanya apa, primary key-nya namanya apa, timestamp-nya false ya, karena di PHP Martin tidak ada updated add sama created add ya, jadi false. Nah, variable-nya akan kita isi semua kolom yang ada di sini ya, karena memang kolom itu harus diisi. Nah, maka oleh karena itu harus kita isi di sini juga kolom-kolomnya. Nah, ini bawaan dari autentikasi ya, jadi semua model yang digunakan untuk aplikasi emang ada ininya, author JWT ya, khusus JWT. Nah, sudah seperti ini ya, simpel kok ya. Nah, kalau sudah selesai, nah sekarang kita akan coba ya. Sekarang kita akan coba untuk membuat API. Oh, ini sebenarnya API sudah ya. Untuk kita coba register lah. Oke, kita register. Nah, di sini kita register. Kita membuat register customer. Jadi di sini register. Ini ya. Kita cek dulu apakah ada register. Oh, create customer ya. Namanya create customer. Create customer. Oke. Mungkin sama ini ya. Ini sama ya. Jadi di sini sudah ada ini kayaknya. Ada ini. Cobalah kita menggunakan create customer ini aja. Tidak usah. Berarti ini saya gabung aja. Saya taruh di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba ya get create customer ya. Create customer. Oke, create customer. Nah, di sini create customer. Kita akan ketikkan nama customer Iwan, alamat, username, Iwan, password 1-8. Oke. Kita akan fotonya ini nanti minta. Harusnya ini ya file. Cobalah. Ini kayaknya nanti takutnya syaratnya ini ya, bukan ini. Nah, nulis lagi jadinya. Tidak apa-apa. Kita pasti. Username. Username kurang. S. Username. Oke, kita cek lagi. Oke, error. Kita cek. Di sini $request line apa ini? Customer line
54 undefined variable $request. Oke, kita cek ya, undefined variable berarti memang variabelnya tidak ada. Kita cek ya di sini. Oh iya, $rec ya. Di sini kita tulis $rec. Kayaknya ada yang $request ini kayaknya. Iya ini $request ya. Line berapa? 54. Oh ini ya. Ini kita ganti $rec menyesuaikan parameternya ini $rec. Nah gini ya. Kita cek lagi. Mungkin kita cek lagi ya, mungkin ada yang ketinggalan. Oke, kayaknya sudah aman. Kita simpan lagi. Oke, masih error. Kita cek lagi. Member function get client original name on null day. Oh ya. Get client original name on null. Ya, masih nol kayaknya. Oh ya. Ini kayaknya kenapa kok nol? Karena namanya ya di sini namanya file ya, tapi di Postman namanya adalah foto. Nah maka kita samakan aja di sini ya, namanya foto. Oke, namanya foto ya. Akan kita coba lagi. Kita cek lagi. Class apa TTP controllers file would not found. Oh, controllers file. Oke, kita cek lagi. Oke, di sini file ya. Controller file itu not found, berarti yang mengarah ke 56. Jadi 56 itu ini ya. Ini ya, 56 ini. Berarti di sini harus kita use dulu di sini. Mudah-mudahan bisa. Use file. Oke, kita akan coba lagi. Oke, nah alhamdulillah di sini sukses ya, akhirnya status true, sukses menambahkan customer. Ya, dengan foto ini ya. Nah, seperti itu cara untuk mengisi foto ya. Nah, jangan lupa dipraktekkan untuk upload foto kayak gini ya, karena biasanya emang perlu sekali untuk upload foto ya. Nah, scriptnya ya seperti ini nih ya. Oke. Nah, ini kita sudah apa namanya? Sudah create customer. Nah, sekarang kita akan coba login. Ya, login dengan customer. Customer. Username. Password. Oke, sukses ya. Nah, ini ada user sama token. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat login customer dan register customer, maka kita akan coba membuat middleware ya, untuk mencegah bagi user yang tanpa login. Nah, seperti halnya tadi ya, kita akan membuat middleware. Nah, tapi kali ini di sini middleware-nya untuk customer. Ya. Nah, di sini kita akan membuat middleware. Nah, ini ya. Nah, di sini
saya tulis saja middleware khusus untuk customer, middleware ya, saya namai middleware. Oke, nah sukses ya. Nah sekarang kita akan buka middleware yang tadi. Mana ya, ini middleware. Nah di script ini ya akan kita kopikan script middleware yang dari contoh ini ya, JWT. Nah ini ya, jadi ini kita copy aja langsung semua tanpa ada rule ya, tanpa ada rule. Ini kita hapus semua. Nah seperti ini. Oke, jangan lupa untuk merubah ini ya, class. Nama class ini harus sama dengan nama file ya. Tadi saya rubah semua, jadi ikut kerubah. Nah kita namai middleware. Oke, kita simpan. Ini yang lain sudah nggak perlu tutup-tutup ya. Nah setelah itu ya kita akan membuat kernel ya, sama halnya seperti yang tadi, kernel. Nah di sini tadi adalah untuk JWT, ini adalah untuk admin dan petugas. Nah di sini kita akan membuat untuk apa, customer, JWT customer. Nah verify customer. Oke, verify customer. Nah di sini namanya beda, namanya tadi ya, middleware, nama middleware-nya middleware. Oke ya. Setelah itu ya, di sini kita akan coba membuat profil ya, menampilkan profilnya customer. Sini. Get profil customer. Oke, get profil customer. Nah di sini cukup kayak seperti tadi ya, return response JSON. Nah di sini kita tulis JWT out user. Nah di sini fungsinya JWT out ini memanggil data-data user yang sudah login. Nah kalau sudah seperti ini ya, maka di sini akan kita buatkan API. Nah API-nya ada di sini. Bentar, saya paste aja dulu. Nah kita akan membuat middleware ya. Middleware-nya ini namanya adalah ini ya, yang tadi ini. Oke, di sini namanya customer. Oke, ini get profil, kecil semua ya, kalau link itu lebih baik kecil semua. Oke, nah setelah itu middleware di sini kita ganti, yang tadi kan namanya adalah verify customer ya. Namanya kan tadi, nama middleware-nya kan namanya verify customer. Ya, di sini kita namai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nah akan kita coba ya. Nah, ini kita akan buka. Yang tadi kan kita sudah login ya. Ini register, ini berarti oh ya, ini register. Oh, login ya, sudah login, kita dapat token. Nah sekarang kita coba.
get ini ya, get profil customer. Get, kita buat authorization, autorisasinya pakai ini. Kita pakai period. Oke, send. Nah, sudah tampil ya. Nah, jadi ini tampilnya adalah tampil user yang login ya, Iwan Malang. Nah, jadi artinya kita sudah memiliki 3 akses. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah petugas, yang ketiga adalah customer. Ya, itu untuk persiapan untuk persiapan backend ya. Semoga backendnya kalian lancar semuanya, amin, dan bisa digunakan untuk UKK ataupun UKL. Oke, habis ini kita akan lanjut di backend, di front endnya ya, alias Foo. Oke, ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.